Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di siang hari ini, di hari Jumat ini. Kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan di antara perintah Allah taala, yaitu ibadah di hari Jumat ini. Marilah selalu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa saja yang telah Allah perintahkan dan dengan menjauhi apa saja yang telah Allah larang. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini akan kita sampaikan salah satu hal terpenting di dalam kehidupan seorang muslim. Salah satu sifat yang hendaklah ada di dalam diri seorang muslim, yaitu sifat husnudzon, sifat berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnudzon secara umum, maka biasanya seseorang memahami dia berbaik sangka kepada seseorang atau orang yang lain. Namun ada yang lebih penting dari itu. Husnudzon, sebelum kita berbaik sangka kepada orang lain, maka harus terbangun yang lebih utama adalah husnudzon billah, itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya, apa pengertiannya, dan apa wujud husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah bahwasanya husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah hati yang nilainya sangat besar. Dikatakan bahwasanya termasuk ibadah hati, ini menunjukkan bagaimanakah tidak cukup hanya diucapkan saya ini orangnya husnudzon, akan tapi hatilah yang menentukannya. Apakah seseorang itu betul-betul husnudzon ataukah hanya di lisannya saja? Dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya yaitu membangun keyakinan sesuai dengan keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Membangun keyakinan sesuai dengan keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, juga membangun keyakinan sesuai dengan konsekuensi dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Selain kita meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus membangun keyakinan konsekuensinya apa ketika kita memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya kita harus tahu bagaimanakah di antara wujud husnudzon billah. Maka di antara wujud husnudzon billah yang pertama, hendaklah kita membangun
keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rahmat dan ampunan bagi para hambanya yang baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, ayat 110 Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perlu keyakinan bahwasanya kalau kita berbuat baik, Allah akan memberikan ampunan kepada kita ketika kita tergelincir, ketika kita melakukan berbagai kemaksiatan atau kesalahan. Yang kedua, husnudzon billah, wujudnya dalam membangun keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni hamba-hambanya yang mau bertaubat. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 71, "Wa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ilallahi mataba." Orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubatnya. Ini menunjukkan ketika seseorang melakukan hal yang maksiat, kemudian dia itu menyesali tapi taubatnya hanya menyesal, masih punya keinginan melakukan kembali, ini maknanya taubatnya belum benar. Maka dia harus yakin ketika dia bertaubat kepada Allah Ta'ala terpenuhi dengan 3 syarat taubat. Yang pertama adalah menyesali perbuatan itu, kemudian meninggalkan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ketika 3 syarat terpenuhi, insyaallah ta'ala Allah akan mengabulkan taubatnya. Yang ketiga para jamaah, untuk bisa mewujudkan husnudzon billah, yaitu dengan membangun keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi hambanya yang melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 277, "Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan siapa yang melakukan ketaatan, di antaranya itu salat, zakat dan ketaatan yang lain, Allah janjikan pahala yang besar kepada orang yang melakukannya ini. Ini butuh namanya keyakinan. Kemudian yang keempat, untuk bisa husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan cara membangun keyakinan bahwa siapa yang tawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kecukupan padanya, kecukupan yang ada di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang hanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jamin bahwasanya dirinya di dunia ini akan cukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kelima, yang termasuk wujud husnudzon billah, yaitu membangun keyakinan bahwa setiap takdir dan keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memiliki hikmah yang agung, memiliki hikmah yang sangat besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-21, wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya,
dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya seorang mukmin, seorang muslim, dia yakin kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang baik ataukah takdir yang buruk, pasti semuanya membawa hikmah yang besar. Jemaah rahimakumullah, ketika kita telah memahami wujud dari sebagian khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di atas, maka kita jangan sampai salah ketika ada orang mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan khusnudzon billah. Di antaranya tidak termasuk atau bukan termasuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengharap ridho, mengharap rahmatnya Allah, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak mau melakukan amalan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan, jangan sampai kita itu merasa husnudzon kepada Allah padahal terjerumus ke dalam al-ghurur, terjerumus ke dalam ketertipuan. Dia mengatakan sangat jelas perbedaan antara husnudzon dengan gurur, dengan tertipu. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mendorong dirinya untuk beramal, menggiringnya untuk beramal. Maka inilah husnudzon yang benar. Ketika husnudzon billah, dia bersemangat untuk beramal dan dia selalu berusaha istiqomah di dalam amalannya. Namun jika husnudzon menyebabkan dirinya menjadi pengangguran, dia hanya bisa berangan-angan saja, dia tidak mau melakukan perbuatan, bahkan tenggelam ke dalam kemaksiatan, ini namanya gurur, namanya tertipu. Dia hanya berangan-angan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, sementara amalannya tidak dilakukan. Termasuk juga yang tidak termasuk husnudzon billah, ketika ada seseorang meyakini bahwasanya Allah mengampuninya, sementara dia masih terus berada di dalam kubangan kemaksiatan. Ini adalah husnudzon yang salah. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, kita janganlah menjadi orang-orang seperti sifatnya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, "Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun." Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ini menunjukkan orang-orang kafir mereka berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mereka berputus asa? Karena mereka tidak mengharapkan sama sekali rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan mengharapkan rahmatnya Allah, percaya kepada Allah Ta'ala saja tidak, apalagi mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak mungkin sama sekali. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimahullah, maka lakukanlah husnudzon yang benar. Di antara contoh husnudzon yang benar, maka kita harus memahami tentang keilmuannya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana mau idza dzakarani. Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku dan aku akan bersamanya jika dia mengingatku. Mengenai hal ini maka dikatakan oleh Al-Qadhi bil Iyad rahimallahu ta'ala memaknakan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah Allah akan memberi ampunan jika hamba meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hamba ini bertaubat. Allah akan mengabulkan doa jika hamba ini berdoa. Dan Allah akan berikan kecukupan jika hamba ini meminta kecukupan. Maka di sini menunjukkan bagaimanakah kita harus husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 3 hari menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi dzan. Janganlah seorang di antara kalian mati
melainkan ia harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk meyakinkan diri kita, membangun keyakinan dalam diri kita, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terdampak pada dirinya bisa berhusnudzon kepada sesama. Sebaliknya, ketika seseorang dia suka dan bisa husnudzon kepada sesama, maka belum ada jaminan dia itu bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan gurur tertipu. Namun ketika husnudzonnya benar, ini tidak ada yang namanya kontradiksinya. Seorang yang husnudzon billah akan membuahkan husnudzon kepada sesama. Siapa yang husnudzon kepada sesama, dia akan bisa mewujudkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memberikan diri kita, meyakinkan diri kita, mendidik diri kita untuk memiliki husnudzon billah dan juga tentunya husnudzon kepada sesama. Semoga Allah taala mudahkan ini semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama, bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim wajib bagi dia untuk memiliki sifat husnudzon billah, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia bisa mewujudkan husnudzon billah akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Dia akan dijanjikan diampuni dosa-dosanya. Dia akan diberikan pahala yang besar. Dia akan mendapatkan cahaya untuk bisa menerima takdir yang benar ataupun takdir yang buruk, misalkan dia mengetahui hikmahnya itu apa. Ini semuanya tidaklah akan terwujud kecuali di dalam diri seorang muslim. Orang kafir tidak memiliki hal ini. Maka dari itu jangan tiru orang-orang kafir. Harus selalu husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mewujudkan ini semuanya dan kita dijauhkan dari berbagai macam godaan syaitan dan berbagai macam perilaku orang kafir. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.